Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala taufik, hidayah, serta semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita semua Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, amin, yang sebentar lagi akan datang. Dan di antara adatnya para salaf, yaitu mereka berdoa selama 6 bulan hanya agar untuk bisa bertemu dengan Ramadan dengan doa yang masyhur, Allahumma sallimna fi Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga bertemu dengan Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Dan para salaf berdoa seperti ini sittata ashhur, selama 6 bulan. Adapun kita berdoanya ketika H-30, ketika kurang sebulan baru mulai berdoa seperti ini. Padahal seharusnya kita lebih berhak untuk banyak berdoa dibanding para salaf, karena para salaf itu orang-orang mulia, sedangkan kita bukan orang mulia. Jadi seharusnya secara logika kita lebih banyak berdoa lebih dari 6 bulan. Tapi ternyata kita berdoa kepada Allah kurang dari sebulan baru berdoa, ya Allah semoga kita sampai di Ramadan. Intinya semoga Allah memberikan kita kesehatan hingga bertemu dengan Ramadan, sehingga kita bisa maksimal beribadah di Ramadan. Kemudian kita masuk ke bab 28, halaman 255 di kitab saya. Sedangkan di kitab ini halaman 48. Babu silaturrahim tazidu fil umri. Bab silaturrahim menambah umur. Bab silaturahim menambah umur. Pada bab kali ini Al-Imam Bukhari ingin membawakan kepada kita tentang keutamaan dari silaturahim. Setelah sebelumnya beliau Al-Imam Bukhari membawakan kepada kita tentang wajibnya silaturahim dan hal-hal yang berkenaan dengan silaturahim. Kali ini beliau menunjukkan kepada kita tentang keutamaan silaturahim. Dan di antara keutamaan silaturahim yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya silaturahim itu tazidu fil umri, bisa menambah umur. Dan permasalahan ini jamaah sebenarnya pernah kita bahas dulu ketika kita membahas tentang masalah orang tua, bahwasanya di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menambah umur. Dan Imam Bukhari membawakan hadis yang sama seperti hadis yang akan kita baca kali ini, yaitu hadis tentang silaturahim. Apa hubungannya berbakti kepada orang tua dengan silaturahim? Hubungannya adalah bahwasannya orang tua kita ini termasuk rahim, termasuk rahimnya kita. Dan rahim yang paling berhak untuk disambung itu adalah rahimnya orang tua.
Itulah kenapa berbakti kepada orang tua bisa masuk kepada silaturahim, yaitu berbuat baik kepada rahim yang memiliki hubungan rahim. Dan orang yang paling dekat yang memiliki hubungan rahim dengan kita itu adalah orang tua. Itu yang pertama. Oleh karenanya berbakti kepada orang tua itu bisa menambah umur, bahkan bisa meluaskan rizki. Nah, kali ini Imam Bukhari membawakan hadis yang sama tapi beda bab, yaitu pada bab keutamaan menyambung hubungan rahim secara umum. Tidak khusus berlaku orang tua saja, tapi secara umum. Nah, silakan dibaca hadisnya. F 54 sama 55 sudah. Saya 56. Iya, sudah. Oh iya, nah. Baik, 54. Berarti kelewat. Tidak apa-apa, 54 sama 55 itu nanti penjelasannya satu. Fadl. 6. Khamsa arba'un wa khamsin. Yasiluhu man yasiluha yasiluhu wa man qata'uha yaqta'uhu laha lisanun dalqun yawmal qiyamah. Nah, ternyata kita salah hadis ya, tapi gak ada masalah. Yang 54 dan 55 ini penjelasannya sangat pendek. Langsung kita baca hadisnya dari sahabat An Utsman bin Mughirah, dari Utsman bin Mughirah, An Abil Abbas qala, dari Abul Anbas qala, dia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil wahti. Suatu ketika aku pernah masuk menemui Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fil wahti. Al wahti itu sebuah lembah, sebuah tanah yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr, yakni ardon lahu bit Taif, yaitu sebuah tanah milik Abdullah bin Amr yang ada di Taif. Faqala, Abdullah bin Amr mengatakan, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah memiringkan atau membelokkan jarinya kepada kami. Sepertinya yang dimaksud di sini adalah pernah menunjuk kami dengan jarinya seperti ini. Faqala, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim syajnatun minar rahman. Ar-rahim itu adalah pengaruh dari ar-rahman. Maksudnya adalah ar-rahim itu diambil dari kata ar-rahman, seperti penjelasan yang telah lalu. Man yasiluha yasiluhu, barang siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu, dan barang siapa yang memutuskan rahim, maka Allah akan memutuskan dia. Laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah, dan rahim ini nanti
di akhirat lisanun, dia bisa bicara. Talqun, dia fasih bicara. Dalqun, dia mahir bicara dengan bahasa yang sangat indah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi rahim nanti ini di hari kiamat akan Allah jadikan dia seperti makhluk yang dia bisa berbicara. Gunanya apa? Gunanya untuk bersaksi tentang orang-orang siapa yang menyambung rahim dan siapa yang memutuskan rahim. Persis seperti Al-Quran. Al-Quran juga demikian. Nanti di akhirat Allah akan jadikan Al-Quran itu seperti makhluk yang dia bisa berbicara dan bersaksi tentang orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang menjadikannya mahjuro. Mahjuro itu artinya adalah acuh tak acuh. Dan kalimat mahjuro itu diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang mahjur. Mahjur artinya sesuatu yang diacuhkan. Dan di antara bentuk mahjura terhadap Al-Qur'an adalah tidak membaca Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, atau membiarkan Al-Quran tergeletak di lemari, itu bentuk mahjur. Atau Al-Quran terbuka di depan kita, namun ternyata HP juga terbuka di depan kita, dan ternyata kita lebih memilih HP dibanding Al-Quran. Padahal Al-Quran jelas-jelas terbuka di depan kita seperti ini, tapi ternyata kita lebih sibuk membalas WA dibanding Al-Qur'annya. Seharusnya kita fokuskan baca Al-Qur'an dulu, baru kita fokuskan ke HP. Nah, ini bentuk mahjur. Dan nanti di akhirat Al-Qur'an akan bersaksi tentang orang-orang ini. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini mahjur. Oleh karenanya dikatakan dalam hadis, Rasul alaihissalam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah, alasan, argumentasi yang bisa menyelamatkan dirimu atau justru malah mencelakakan dirimu. Karena Al-Quran akan bersaksi di hari kiamat. Nah, sama seperti dengan rahim ini. Dia nanti di hari kiamat akan bersaksi, dia memiliki lisan dan dia adalah pandai berbicara. Coba lihat. Nah, ini dia. Talqun, ya. Talqun maksudnya adalah fasihul lisan. Lisannya fasih. Wa adbul mantik, dan pintar sekali berbicara. Nah, itu. Demikian juga dengan dalqun, dul khiddah, orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara, wal fasihu al baligh, dan orang yang memiliki kepandaian dalam menyampaikan. Jadi dia akan benar-benar bersaksi dengan kepandaian penyampaian yang dia miliki. Dan kemudian di hadis ini memiliki faedah yang tidak berbeda dengan faedah sebelumnya, dan yang berbeda hanyalah satu faedah, yaitu dikatakan di sini di nomor 3, ar-rahimu tantiqu wa tashku ilallahi yaumal qiyamah man qata'aha. Ar-rahim nanti itu dia akan berbicara dan akan mengadu kepada Allah di hari kiamat tentang orang-orang yang memutuskan rahim. Dikatakan dalam kitab saya, seakan-akan dia mengatakan, sal hada lima qata'ani, tanyakanlah padanya kenapa dia memutuskan aku. Maksudnya ada hamba yang didatangkan di hari kiamat, kemudian rahim juga didatangkan di hari kiamat, maka Allah menyuruh rahim, sal hada lima qata'ani, tanyakan kepada dia, kepada orang yang memutuskan rahim ini, alasan apa yang menjadi sebab dia memutuskan aku.
Nah, ketika itu terjadi jamaah, maka orang yang memutuskan rahim akan menjadi orang yang celaka. Sampai sini bisa dipahami? Nah, lanjut ke hadis 55. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي زرع عن يزيد بن نعمان عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم سجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. Nah, ini hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya, hanya dia berbeda riwayat. Adapun hadis yang ini diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri yang keberapa? Aisyah istri yang keberapa? Pertama menikahi Khadijah. Terus Aisyah yang keberapa? Kau tahu, Pak? Yang kedua siapa? Siapa? Suwaidah. Tidak ada nama Suwaidah. Yang kedua Sauda binti Zam'a, seorang janda. Setelah itu baru menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Kebanyakan orang salah paham, dikiranya Aisyah itu istri keduanya Nabi alaihi salatu wasallam, karena memang di antara semua istri yang paling utama itu dua orang, Khadijah dan Aisyah. Seakan-akan Aisyah itu nomor dua setelah Khadijah, sehingga ketika ditanya siapa istri nomor duanya Rasul alaihi salatu wasallam, serempak menjawab Aisyah. Salah, Aisyah itu nomor tiga. Yang kedua adalah Sauda binti Zam'ah. Nah, An Urwa bin Zubair, dari Urwa bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Urwa bin Zubair meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini menunjukkan bahwa laki-laki itu dia meriwayatkan hadis dari perempuan, dan itu diperbolehkan. Laki-laki diperbolehkan belajar dari perempuan atau mengambil hadis dari perempuan, tentu dengan syarat seperti di balik hijab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim sajnatun minallah. Rahim itu adalah sajnatun minallah, pengaruh dari Allah. Man wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang waman qata'aha qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan rahim, maka Allah akan memutuskannya. Nah, lanjut bab 28. Rabu silaturahim tazidu fil umri. Hadis kita حدثنا عبد الله بن خالد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وان يسأ له في اثره فليصل رحمه. Nah, bab silaturahim menambah umur. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih, dia berkata, haddatsani Al-Laits qala, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, dia berkata, haddatsani Uqail atau Aqil, telah menceritakan kepadaku. Uqail atau Aqil, coba di sini apa ya? Uqail. Di kitab saya Uqail bukan Aqil. Ani bin Syihab,
Dari Ibnu Syihab qala dia berkata, akhbarani Anas bin Malik, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin atau yang suka, an yubsatalahu fi rizki, diluaskan rizkinya, ditumbuhkan rizkinya, ditambah rizkinya, wa yunsha'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung rahim. Yang dimaksud dengan yubsatalahu fi rizki apa ini? Yusa'ulahu, diluaskan rizkinya. Wa yunsha'u lahu fi athari, maksudnya adalah yu'akhkharu lahu fi ajalihi wa umri, yakni ajalnya diakhirkan dan umurnya diakhirkan. Qala Tirmidzi berkata, yakni bihi ziyada fil umri, yaitu ada tambahan dalam umur. Baik. Jadi silaturahim di antara keutamaannya bisa menambah umur atau memperpanjang umur, dan bisa juga menambah rizki. Dan ini ada suatu permasalahan mengenai takdir, yaitu pertanyaan, bukankah takdir itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk? Kalau silaturahim bisa menambah umur, apakah maksudnya bahwasanya kematian itu bisa dirubah takdirnya atau tidak? Padahal dia telah ditetapkan. Kalau rizki itu bisa ditambah dan diluaskan gara-gara silaturahim, berarti ada perubahan takdir yang terjadi pada rizki. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap orang telah ditetapkan rizkinya. Misal fulan selama hidupnya rizkinya hanya 1 miliar. Apakah lantas kalau dia silaturahim jadi 2 miliar? Ataukah tetap 1 miliar? Bagaimana cara menjawab ini? Maka ini pernah saya jelaskan dulu pada waktu membahas bab orang tua. Penjelasannya ada 2 macam. Yang pertama, yang dimaksud dengan diluaskan rizki atau ditambah rizki dan dipanjangkan umur atau diluaskan umurnya, karena kedua hal ini telah ditetapkan oleh Allah. Apalagi ketika bayi telah ditiupkan ruh, maka malaikat mencatat 4 hal pada bayi ini, yaitu yang pertama ajalnya, dicatat oleh malaikat kapan dia mati. Rizkinya dicatat oleh malaikat kapan berapa banyak dia dapat rizki. Kemudian sakiyun au sa'idun, dicatat juga oleh malaikat bayi ini nanti akan jadi orang bahagia atau akan jadi orang sengsara. Itu telah ditulis oleh malaikat ketika bayi tersebut ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pada fase yang ketiga kalau tidak salah. Berarti pada usia ke berapa? 120 hari. Pada usia 120 hari peniupan ruh terhadap bayi, dan ditulis 4 takdirnya tersebut. Jadi telah ditetapkan. Maka penafsiran yang pertama, yang dimaksud adalah bukan rizkinya bertambah, bukan umurnya yang bertambah. Maksudnya ketika orang dipatok 60 tahun, bukan bertambah jadi 65 tahun. Tidak, dia tetap dipatok 60 tahun, tapi Allah jadikan umurnya itu diberkahi. Allah jadikan rizkinya itu diberkahi dengan sebab silaturahim. Diberkahi itu maksudnya bagaimana? Diberkahi itu, berkah itu definisinya adalah subutul khair ala syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu. Berarti kalau umur diberkahi, maka orang itu akan menghabiskan umurnya di atas kebaikan sampai ajal. Kalau rizki itu diberkahi, berarti orang itu akan menghabiskan rizkinya untuk ketaatan kepada Allah
hingga ajal. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah mensunnahkan untuk mendoakan orang semoga engkau dipanjangkan umurnya tanpa diikat sesuatu. Tapi Rasulullah mengajarkan kalau mendoakan orang itu seperti ini, semoga Allah memanjangkan umurmu dan memberkahinya. Karena ada kalanya orang itu Allah panjangkan umurnya tapi tidak diberkahi. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik orang itu adalah yang Allah panjangkan umurnya dan Allah jadikan umurnya itu di atas kebaikan. Dan sejelek-jelek orang itu adalah yang panjang umurnya dan Allah jadikan orang itu di atas kejelekan. Sebaik-baik orang Allah panjangkan umurnya dan Allah jadikan orang tersebut di atas kebaikan. Sejelek-jelek orang Allah panjangkan umurnya dan Allah jadikan dia di atas kejelekan. Maka yang dimaksud yang pertama ini, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya adalah diberkahi. Paham sampai sini? Kemudian penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki itu memang benar-benar panjang, memang benar-benar luas. Tapi itu semua sama sekali tidak berpengaruh dengan takdir yang telah tertulis 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Artinya pertambahan umur dan pertambahan rezeki yang ada itu juga sudah tertulis di dalam takdir. Paham ya? Jadi di dalam takdir, di lauh mahfud itu misalkan seseorang tertulis 60 tahun, maka tertulis juga di takdir tersebut kalau orang ini silaturahim maka umurnya menjadi 65 tahun. Berarti ajalnya berapa? Ajalnya dia berapa umurnya? 65 tahun. Jadi pada hakikatnya apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak merubah takdir. Jadi perpanjangan umur yang dia dapat dan luasnya rezeki yang dia dapat itu juga telah ditakdirkan. Jadi memang umurnya betul-betul bertambah, rezekinya betul-betul luas. Tapi hal itu tetap tidak mengubah takdir. Kenapa? Karena luasnya rezekinya dia dan bertambahnya umurnya dia itu juga bagian yang telah ditulis di dalam takdir lauh mahfud. Paham nggih? Baik, coba kita lanjut ke 57 karena faedahnya sama ini. Nah, lanjut ke 57. Nah, hadis yang sama dengan hadis sebelumnya hanya beda lafaz dan beda periwayatkan. Kalau yang pertama dari Anas ibni Malik dan yang kedua ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsha'alahu fi athari, dan ditambah umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahim.
Ini sama seperti hadis yang atas. Demikian juga dengan faedahnya, kita baca faedahnya, dan di sini ada penjelasan Syekh Al-Albani tentang makna hadis tersebut. 6. Fadl. Fikul hadis ini awalan suratul Arqam sababun li qasatul rizqi Li apa? Li busti atau libastir rizki. wasa'atihi wa barakati fihi. Qala al-'allama al-Albani. Ya, silatul arham, menyambung rahim, itu adalah sebab luasnya rizki, sebab berkembangnya rizki, wasa'atihi, dan sebab luasnya rizki, wal barakati fihi, dan sebab keberkahan di dalamnya. Qala al-'allama al-Albani, al-Imam al-Albani mengatakan, kama annal imana yazidu wa yanqus, sebagaimana iman bisa bertambah dan berkurang, rizki juga bisa bertambah dan berkurang, umur juga bisa bertambah dan berkurang. Wa ziyadatuhu bitta'ah, dan bertambahnya iman dengan ketaatan. Berarti bertambahnya rizki juga dengan ketaatan, bertambahnya umur dengan ketaatan. Wa nuqsanuhu bil maksiyah, dan berkurangnya iman dengan maksiat. Iman itu berkurang dengan maksiat. Berarti umur juga bisa berkurang dengan maksiat. Loh, gimana ini berarti? Padahal udah ditakdirkan. Berarti ngepir kalau gitu, kalau berkurang, ya kan? Nah, ini ada penjelasannya nanti. Sebagaimana umur bisa berkurang karena maksiat, rizki juga bisa berkurang karena maksiat. Bisa luas dengan ketaatan, bisa sempit gara-gara maksiat. Makanya ada kalanya orang itu merasa sempit rizkinya, cek mungkin ada maksiat. Ada kalanya orang itu luas rizkinya, cek mungkin dia melakukan banyak ketaatan. Tapi ada juga orang yang maksiat, luas rizkinya, cek mungkin itu istidraj, atau mungkin tidak ada keberkahan pada rizkinya. Apa indikasi rizki itu berkah, jamaah? Indikasi rizki itu berkah adalah ketika panjenengan dapat rizki, rizki itu membuat panjenengan semakin taat. Berarti rizkinya berkah. Kalau panjenengan dapat rizki, nggak hanya masalah uang, karena rizki tidak hanya masalah uang. Kalau panjenengan dapat rizki tapi panjenengan semakin banyak maksiatnya, itu indikasi rizki panjenengan tidak berkah, karena dia membawa kepada maksiat, dan keberkahan tidak mungkin membawa kepada maksiat. Kita lanjutkan. Wa anna dzalika la yunafi ma kutiba fil lauhil mahfuz, dan bahwasannya hal itu, yakni berkurang dan bertambahnya umur atau rezeki tadi itu, sama sekali tidak menafikan apa yang telah ditulis di dalam lauh mahfuz. Jadi yang telah ditulis di dalam lauh mahfuz, yang telah ditetapkan di dalam lauh mahfuz itu tetap tidak berubah. Lauh mahfuz itu induknya takdir. Jadi kalau seandainya ada perubahan pada umur dan ada perubahan pada jatah rizki, bertambah atau berkurang tadi itu, nah perubahan-perubahan ini juga sudah tertulis di dalam lauh mahfuz. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan takdir yang Allah tetapkan. Jadi ketika Allah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan, tertulis di lauh mahfuz takdirnya orang tersebut bahwa rezekinya bertambah. Tertulis dalam lauh mahfuz takdirnya orang itu bahwa umurnya bertambah. Tapi orang itu tidak tahu umur berapa dia akan wafat, seberapa banyak rezekinya dia akan wafat. Dia tidak tahu, karena orang itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebab, untuk melakukan sebab, sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam,
I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah karena setiap orang itu dimudahkan pada apa-apa yang dia diciptakan. Faman kana min ahli sa'ada fayuyassaru li amali ahli sa'ada. Barang siapa yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan orang yang bahagia. Wa man kana min ahli saqawa, barang siapa yang Allah takdirkan menjadi orang yang celaka, fayuyassaru li amali ahli saqawah, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli yang orang yang celaka. Jadi orang itu hanya diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab takdirnya. Begitu. Jadi tidak menafikan apa yang tertulis di lauh mahfuz. Fakadzalikal umru yazidu wa yanqus. Demikian juga dengan umur yang dia bertambah dan berkurang. Bin nadori ilal asbab, dilihat dari segi sebab-sebabnya, fahuwa la yunafi ma kutiba fil lauhi aidon, maka dia juga tidak bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan di dalam al-lauh mahfuz. Walihada, oleh karenanya, jaa fi ba'dil ahadithi wal al-marfu'ati, datang pada sebagian hadis yang marfu'. Marfu' itu berarti disabdakan oleh Rasul SAW. Wal atharil mauqufah, dan athar-athar yang mauquf. Mauquf itu berarti diucapkan oleh sahabat. Anna du'a yatilul umr, bahwasanya doa itu bisa memanjangkan umur. Bukan umurnya berubah, tapi perubahan umur itu sudah tertulis di dalam takdir. Jadi takdir dia tidak berubah. Paham nggih sampai sini? Wa kadzalika husnul khuluq wa husnul jiwar. Demikian juga dengan akhlak yang mulia, itu bisa menambah umur tapi tidak merubah yang ada di lauh mahfuz. Takdirnya tetap, bahkan ketika dia bertambah umurnya itu bagian dari takdir. Jadi maksudnya misalkan seorang ditakdirkan umur 60 tahun, bukan berarti Allah hapus 60 tahun Allah ganti 65, bukan seperti itu. 60 tahunnya ada, 65-nya juga ada. Dari 60 ke 65, untuk mencapai 65 ini ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab ini juga ada dalam takdir. Seperti itu. Dan demikian juga dengan husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini selesai, hanya satu saja faedahnya, tapi di sana ada permasalahan, dan ini yang ditanyakan Pak Teguh kemarin Ahad. Bagaimana kalau orang melakukan silaturahim tapi dia dalam rangka biar mendapatkan rezeki yang luas? Bagaimana dengan orang yang melakukan sholat duha dalam rangka agar Allah mudahkan urusan dunianya? Bagaimana dengan orang yang sholat tahajud agar Allah luaskan rezekinya? Apa hukumnya? Baik, ada penjelasan di sini. Jangan perhatikan baik-baik. Ini penjelasan terakhir dan ini sangat penting. Saya ambilkan dalam fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dalam penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, bahwasanya al-aslu fil muslim an yaksuda bi ibadatihi wa ta'atihi mardatan lillah. Asalnya seorang muslim itu dia melakukan ibadah itu tujuannya harus hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Berarti dia silaturahim itu tujuannya harus untuk Allah. Dia istighfar itu harus untuk Allah. Dia salat duha, salat tahajud itu untuk Allah. Tidak boleh di dalamnya ada kepentingan untuk dunia. Kalau sampai ada kepentingan untuk dunia, maka Allah katakan, man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Barang siapa yang ingin dengan ibadah itu, dia ingin dunia dan segala pernak-perniknya, maka kami akan berikan kepada dia dunia tersebut, dan wahum la yubkhasun, dan sama sekali tidak dikurangi dari dunia itu. Tapi di akhirat ulaika lahum
ulaika laisa lahum fil akhirati min nasib. Tapi mereka ini nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Itu ketika dia berniat ibadah untuk dunia. Masih ingat 3 orang yang masuk neraka pertama kali? Penghafal Quran, ahli sedekah, dan orang jihad. Neraka dinyalakan untuk 3 orang ini, bukan orang kafir. Orang kafir nanti. Yang pertama kali masuk neraka 3 orang ini. Kenapa kok dia masuk neraka? Karena dia bersedekah untuk dunia, agar dipanggil jawad, ahli sedekah. Dia menghafal Quran untuk dunia, agar dipanggil oleh orang-orang al-hafid. Dia berjihad untuk dunia, agar dipanggil orang-orang antas suja, engkau seorang pemberani. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret 3 orang ini ke dalam neraka. Ada kalanya orang istighfar. Kenapa istighfar? Biar rizkinya luas. Nanti dia nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Ulaika ma habita ma sona'u, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang amalnya dihapus oleh Allah. Wa batilum maka ya'malun, dan batil tertolak apa yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Kemudian barang siapa yang melakukan ketaatan atau ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka orang yang mengerjakan ini tidak lepas dari 2 macam. Dengan simak baik-baik. Macam yang pertama, ancakuna thamratud dunyawiyatu hiya kullam taghahu wa qasduhu. Dia menjadikan kepentingan dunia sebagai tujuan utamanya. Paham sampai sini? Dia beramal akhirat, tapi menjadikan amal akhirat itu full tujuannya untuk kepentingan dunia. Misal kata Syekh, orang berpuasa agar sehat, orang haji untuk mencari agar mendapatkan rizki, orang keluar jihad agar mendapatkan ghanimah, full untuk kepentingan dunia. Maka kata Syekh, orang yang seperti ini fil akhirati min nasib, laisa lahu fil akhirati min nasib, tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dan Ibnu Jarir mengatakan, man amila solihan, siapa yang beramal solih, iltimasa dunya sauman au salatun au tahajjudan bil laili, untuk mengharapkan dunia, entah itu dia puasa, salat atau tahajud di malam hari untuk dunia, la ya'maluhu illa iltimasi dunya, dia tidak beramal kecuali untuk dunia, maka Allah mengatakan kepada dia, wa fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathabah, aku akan memenuhi atau menyempurnakan dunia yang dia minta, tapi wahabito amaluhu alladzi kana ya'maluhu iltimasat dunya, terhapus amalnya yang dia laksanakan untuk mengharap dunia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Melakukan ibadah full dunia, ini termasuk yang tidak diterima, bahkan termasuk bentuk kesyirikan. Ini kesyirikan yang dimaksud. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, minasyirki iradatul insani bi amlid dunya, termasuk kesyirikan orang beramal akhirat tapi untuk dunia. Itu syirik kecil. Nah, kemudian keadaan kedua, an yabtaghiya bi amalihi wajh Allah. Dia sholat duha, dia puasa tadi itu, dia mengharapkan dengan amal tersebut wajah Allah. Dia berharap apa berarti ini? Berharap akhirat, ya kan? Tapi wa yaqsudu ma'adalika tahsilul hududi wal fawaidid dunyawiyah al mubaha allati tatarattabu alal amal. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga ingin mendapatkan manfaat dunia yang terdapat
di dalam hadis. Misalkan tadi silaturahim, manfaatnya apa? Meluaskan rezeki dan menambah umur. Dia melakukan silaturahim, niatnya dua, untuk Allah, tapi juga ada niat lain, yaitu untuk diluaskan rezekinya. Dengan istighfar, niatnya dua, agar Allah ampuni, di sisi lain agar Allah luaskan rezekinya. Demikian juga sholat duha, sholat tahajud, sama niatnya dua. Maka poin yang kedua ini kata Syekh, dia tidak lepas dari dua keadaan juga. Fokus nih, tidak lepas dari dua keadaan juga. Mana dia? Ini ya. Fa in kana al-ba'its al-aqwa huwa wajhullah wa batighaul ajri minallah fala ba'sa. Kalau seandainya dari dua niat tadi itu yang paling kuat, niat yang paling kuat itu untuk Allah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Jadi niat dunianya itu mengikuti saja. Niat dunianya mengikuti saja atau terkandung di dalam niat dia kepada Allah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau misalkan niat dunianya lebih kuat dibanding niat akhiratnya, maka orang ini tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Paham sampai sini? Dan yang terakhir, bagaimana kalau niat dunianya dengan niat akhiratnya itu sama? Sama. Maka para ulama mengatakan kalau niat dunianya dan niat akhiratnya sama, 50-50, maka orang ini tidak mendapatkan pahala. Maka yang paling betul adalah kita melakukan ibadah untuk niat akhirat saja. Untuk niat akhirat saja. Ketika kita berniat untuk akhirat, maka ganjaran dunia yang ada pada dalil-dalil yang tadi itu, maka kita juga akan mendapatkannya. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia. Maka orang ini kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Apa kata Allah? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan bagiannya atas apa-apa yang telah mereka usahakan. Jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Nah, kalau akhirat saja, maka dunia itu otomatis akan Allah beri. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang ada? Kan kita disuruh begini, ganjarannya ini, dapat ini. Seperti Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffarun. Beristighfarlah engkau karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum deroro, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit. Boleh enggak kita istighfar agar turun hujan? Kalau niatnya turun hujan, tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk akhirat dan turun hujannya mengikuti, maka ini boleh. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Munajjid tentang ucapan seorang salaf yang mengatakan, sesungguhnya aku sholat 2 rakaat untuk kesolehan anakku. Maksudnya adalah dia sholat 2 rakaat itu, dia berharap dengan sholat 2 rakaat itu dia berharap akhirat, rojaan an yukhfadha fihi, dan juga dia berharap agar Allah memberikan ganjaran anak soleh tadi itu gara-gara 2 rakaat. Jadi mengikuti. Maka enggak boleh seorang sholat duha agar dimudahkan mendapatkan rezeki.
Tidak boleh. Yang betul dia sholat duha untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun rizkinya nanti Allah akan beri kapan? Ketika dia meniatkan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah hanya kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi dunianya itu akan mengikuti. Sehingga lakukan saja sholat duha, nanti Allah akan beri dunianya. Tapi kalau lakukan sholat duha untuk dunia, maka Allah tidak akan beri pahala sholat duha tersebut, dan Allah akan hapus pahalanya di akhirat. Paham sampai sini rinciannya? Nah, ini pertanyaan yang kemarin. Ya, barakallahu fiik. Ada mau tanya barangkali? Yang monggo Pak Mur. Murid baru beliau. Kata Pak Slamet murid baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibadah yang seharusnya yang terbaik adalah niatnya untuk akhirat, Ustaz. Tetapi kenapa doa yang sudah maksud ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa doanya yang pertama kali itu mohon kebaikan di dunia akhirat, sedangkan yang akhirat mau yang kedua? Itu saja, jazakallahu khair. Wallahu alam, saya tidak tahu kenapa kok lafadznya dunia dulu baru akhirat. Wallahu alam. Cuman yang jelas doa itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang pertama boleh berdoa untuk urusan dunianya, boleh. Tapi dia juga tidak boleh lupa untuk berdoa tentang urusan akhiratnya. Adapun kenapa kok lafadz dunia didahulukan dibanding lafadz akhirat, ini perlu kita buka tafsirnya dulu. Barangkali ada penjelasan masalah didahulukan lafadz dunia dibanding lafadz akhirat dalam doa tersebut. Karena di dalam banyak ayat lafadz akhirat selalu didahulukan daripada lafadz dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa, dan lain sebagainya. Nah, wallahu alam, ana tidak tahu kenapa lafadz dunia lebih didahulukan, tapi itu bukan masalah. Masalahnya adalah jangan sampai kita hanya berdoa untuk dunia saja kemudian kita lupa akhiratnya. Tapi apakah dunia dan akhirat bisa seimbang? Tidak bisa seimbang. Salah besar orang yang mengatakan dunia dan akhirat seimbang. Salah besar. Salah besar. Kalau seimbang maka harusnya dia adil. Kalau dia kerja 5 jam untuk dunia, harusnya dia ibadah akhirat 5 jam juga. Tapi nyatanya kita tidak adil. Kita kerja 12 jam untuk dunia, sedangkan untuk akhiratnya kita kasih sisa-sisa tenaga kita. 5 menit, 10 menit, itu pun sambil merem karena tidur. Tidak adil. Tidak ada ceritanya seimbang. Aun bin Abdillah mengatakan dunia dan akhirat itu seperti 2 neraca. Apabila berat salah satunya, maka akan ringan salah satunya. Kalau akhiratnya berat, maka dunianya akan ringan. Kalau dunia yang berat, maka akhiratnya akan dikalahkan. Siapa yang sibuk dengan akhirat, maka urusan dunianya itu akan lebih sedikit. Siapa yang banyak sibuk di dunia, banyak sibuk urusan dunianya, maka urusan akhiratnya akan lebih sedikit. Jenengan merasakan itu enggak? Ketika jenengan sibuk untuk ibadah, pasti jenengan tidak akan sempat ngurusi masalah dunia. Kerja mungkin enggak sempat, dagang mungkin enggak sempat, karena full ibadah. Ketika jenengan full dunia, maka sebaliknya, ngajinya enggak sempat, kajiannya enggak sempat, seperti itu. Sama seperti Gojek dulu saya. Ketika full Gojek, sholatnya seadanya, bacaan Qur'annya tidak rutin. Ketika full baca Qur'an, Gojeknya sebentar, duitnya sedikit. Jadi ibarat 2 neraca. Nggak akan pernah seimbang yang namanya dunia dan akhirat. Tinggal bagaimana kita menaruh skala prioritas. Dunia jalan, akhirat jalan. Tapi yang diprioritaskan yang mana? Itu yang penting. Karena Allah tidak pernah mengatakan sama dunia dan akhirat.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dibanding dunia, Allah katakan. Berarti akhirat dan dunia tidak akan pernah berjalan secara seimbang. Kalau akhiratnya yang berat, maka dunianya pasti akan kalah. Kalau dunianya yang orang yang sibuk ke dunia, maka akhiratnya juga akan kalah. Jadi akan selalu menjadi berlawanan. Dan di antara salaf mengatakan dunia akhirat itu ibarat dua istri. Apabila seseorang suka salah satunya, maka yang lain akan cemburu. Nggak mungkin orang punya dua istri suka dua-duanya. Pasti ada salah satu dan keduanya yang dicenderungi atau yang paling dicintai. Nabi aja punya 9 istri, yang paling dicintai Khadijah. Semuanya cinta, tapi yang paling dicintai ada pasti. Nah, sama seperti dua ini. Ya, apabila orang sibuk ke dunia, maka akhiratnya akan cemburu. Intinya seperti itu. Apabila orang sibuk akhirat, maka dunianya akan cemburu. Harus dipilih salah satu. Mana yang lebih diprioritaskan. Dan yang paling bagus, yang paling beruntung, yang paling enak, menjadikan urusan dunia untuk akhirat. Itu yang paling enak. Menjadikan urusan dunia dalam rangka ibadah untuk akhirat, sehingga dia tidak rugi dalam masalah ini. Nah, alam kalau yang berhubungan dengan ayat, kita perlu lihat dulu ayat tersebut, tafsirnya. Kita nggak boleh menjelaskan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita menerka suatu jawaban, kita juga nggak boleh kan, karena laisa indi ilmu, nggak ada ilmunya. Nah, yang lain. Assalamualaikum. Berkaitan dengan hadis yang ke-55 tadi, bahwasanya sahabat Nabi SAW bernama Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis tersebut dari Bunda Aisyah. Dan kalau kita bawa ke dalam negara, mungkin sebuah aib kalau seseorang belajar dengan ustazah atau sebaliknya. Seorang ustaz dari para wanita lagi kita tidak berhijab, itu biasanya di celah-celah. Bagaimana dengan ibarat salah satu istri Nabi yang dicintai dan wanita yang mulia, mengajarkan ilmu pada Urwah bin Zubair. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya memang hilang para wanita itu aurat. Bagaimana? Kemudian masalah panjangnya umur itu apa? Bagaimana dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun. 30 tahun. 40 30. 30-an beliau wafat. Coba cek lagi nanti. 40 sih. Jadi nanti mulai berkawat, belajarnya juga sedikit. Imam Nawawi umurnya pendek, tapi sehari 12 kali dia belajar, dan dia setiap hari makan sekali. Umurnya pendek, tapi dia fullkan waktunya dalam sehari. Bahkan dia sempat tidak makan selama 3 hari karena sibuk untuk menghadiri majelisnya Masyayikh waktu itu. Dia pernah beli ikan, niatnya ikan ini dimakan di rumah, digoreng dimakan. Setelah sampai di rumah mau dia goreng, ternyata jamnya sudah menunjukkan jam majelis. Maka dia tinggalkan ikan, dia majelis, dan dia nggak pulang-pulang sampai 3 hari. Setelah dia pulang, ikannya udah basi. Akhirnya dia makan ikan yang sudah basi dalam keadaan mentah tersebut. Dalam sehari dia bermajelis sebanyak 12 kali halaqah. Anda bisa baca di biografinya itu. Jam sekian kitab ini, jam sekian kitab ini, itu dari rinciannya. Jam sekian, bahkan al-luma dan lain sebagainya. Imam Nawawi umurnya pendek tapi maksimal semuanya. Sedangkan kita, anggap kita umur 30, kita belajar berapa jam? Makannya penuh, sepiring. Imam Nawawi gak sempat makan, bayangin. Sesibuk apa orang yang gak sempat makan? Sampai gak sempat makan. Sufyan Ats-Tsauri disuapin sama istrinya. Sampai disuapin, kalau gak disuapin gak bakal sempat makan. Ustadz Yazid disuapin sama istrinya. Ngetik, suapin. Anaknya yang cerita.
ke istri saya. Kan istri saya seangkatan sama anaknya Ustaz Yazid. Beliau disuapin kalau lagi fokus ngetik kitab itu. Dan beliau belajar dalam sehari 8 jam. Di maktabahnya beliau Ustaz Yazid itu. Maksimal waktunya. Orang-orang berilmu. Kita ini maksimalnya dengan HP, bukan dengan kitab. Gitu nggih. Ada pertanyaan? Iya. Jadi itu periwayatan hadis. Di dalam Sahih Bukhari saja ada beberapa para wanita yang meriwayatkan hadis. Ada sekitar 20 orang wanita yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan para perawi wanita tersebut. Jadi pada zaman dahulu itu para ulama laki-laki itu biasa meriwayatkan hadis dari kalangan para perawi wanita, tapi dibalik tabir dan tentu bukan dengan suara yang mendayu-dayu, tapi dengan suara yang lantang karena waktu itu dulu nggak ada mic tentunya. Dan yang hadir kan kita tahu yang hadir majelis hadis waktu itu bukan puluhan orang saja, tapi ribuan orang kadang seperti itu. Jadi barangkali ada, saya lupa namanya. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada satu orang wanita dan hanya tersisa dia saja yang memiliki sanad menuju Sahih Bukhari. Tidak ada di dunia ini melainkan satu wanita tersebut. Saya lupa namanya wanita ini. Maka semua ulama berbondong-bondong menemui wanita ini untuk mengambil periwayatan Sahih Bukhari. Karena waktu itu sanad tertinggi Sahih Bukhari itu dibawa oleh wanita ini. Jadi mau nggak mau semua para imam waktu itu mencari wanita ini untuk mengambil sanad kitab Sahih Bukhari. Jadi seperti itu diperbolehkan. Adapun sekarang sepertinya kita nggak ada hajat untuk itu. Karena apa? Karena sudah banyak ustadz-ustadz yang alim di sini, ya kan? Maka biarlah pengajar perempuan mengisi kajian untuk perempuan. Adapun laki-laki boleh untuk perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu taala alam. Pak, terakhir jenengan dipersingkat. Ada kitabnya di atas. Inayatun Nisa fi Sahih Bukhari. Yang dimaksud mencabelah agama ta'assub, fanatik, tapi fanatiknya tidak di atas kebenaran. Itu yang dimaksud dengan memecah belah golongan. Tidak betul kalau ayat itu dibawa kepada hukum organisasi, tidak betul. Karena organisasi itu adalah wadah untuk wasilah dalam mendakwakan Islam. Sama seperti yayasan, organisasi, itu semua adalah wadah dan memiliki badan hukum yang sama, IRT yang sama. Jadi tidak benar kalau ayat tersebut dibawa kepada berorganisasi ataupun beryayasan-yayasan. Kalau dibilang fanatik organisasi, maka orang yang fanatik yayasan juga ada. Orang yang beramal untuk yayasan, bukan untuk Allah, tapi untuk memajukan yayasan juga ada. Tapi kedua hal ini adalah wadah. Jadi yang dimaksud memecah belah agama adalah ketika dia berfanatik tapi tidak di atas kebenaran, di atas sesuatu yang salah. Itu termasuk dalam memecah belah agama mereka.
Adapun organisasi yayasan ini adalah wadah, hanya sebagai kendaraan untuk mempermudah dalam mensyiarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan yayasan maka kita bisa resmi berbadan hukum. Dengan organisasi kita bisa berbadan resmi dengan hukum. Kalau kata orang, dekengane kuat. Dekengane itu kuat. Yang salah adalah ketika kita berorganisasi tapi kita fanatik terhadap organisasi tersebut dan menjadikan dia sebagai agama. Yang salah bukan organisasinya tapi orangnya. Kita mendirikan yayasan dan kita fanatik. Yayasan kita harus lebih maju dibanding yayasan fulan. Jadi dia bekerja untuk memajukan yayasan, bukan untuk Islam. Ini yang kita bully. Yayasannya tidak salah, tapi yang salah adalah orang yang bersikap kepada yayasan tersebut. Karena dua hal ini hanyalah wasilah saja, hanyalah wadah saja. Jadi yang dimaksud di ayat itu wallahu a'lam adalah orang-orang yang ta'assub, tapi dia ta'assub di atas kebatilan. Dan orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka adalah orang yang ta'assub, yang fanatik di atas kebatilan, di atas kemusyrikan mereka, di atas kekafiran mereka, dan mereka menganggap benar hal itu, dan mereka beragama dengan apa yang mereka yakini tersebut. Nah, wallahu taala a'lam. Sampun? Jazakallahu khair. Nah, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.